Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedikta Suryani. Saya salah satu mahasiswa dari Stipa Santo Sirilus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa pokok penting berkaitan dengan harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Bahasan yang pertama, apa latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara? Pada masa ini, kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran mereka melaksanakan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah sehingga diperlukan untuk mengharmonisasikan antara kewajiban dengan hak. Pokok pembahasan yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik harmonisasi dan hak kewajiban warga negara. Yang pertama, sumber historis. Pada sumber historis ini memiliki beberapa peristiwa penting. Yang pertama, awal mula. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap manusia. Hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua, Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak dan oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk hidup, dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawannya. Sejak itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang ketiga, Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang keempat, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri atau yang lekat atau yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Dalam perkembangan pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi ini berkembang menjadi 4. Kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan untuk kemelaratan, dan kebebasan untuk ketakutan. Yang kedua, sumber sosiologis. Di dalam sumber sosiologis ini memiliki beberapa peristiwa penting. Yang pertama, gejala sosiologis. Berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Yang kedua, sosiokultur animasi. Gejolak dalam masyarakat saat ini akibat muncul kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Yang ketiga, Orde Baru tumbang. Setelah ada Orde Baru, muncullah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil atau sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak atau kekuasaan. Yang keempat, Indonesia Baru. Indonesia Baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonisasikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia
adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi atau pada awal era reformasi pertengahan 1998. Muncullah berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Pokok pembahasan yang ketiga, apa esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, agama. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, kita dalam perkembangan bangsa ini mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian dari yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, pendidikan berkebudayaan atau pendidikan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya kebudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Aturan Dasar Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Baik, pada pokok pembahasan yang keempat, bagaimana pengaturan status, asas, dan syarat warga negara tersebut sesuai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, status. Status di dalamnya memiliki beberapa. Yang pertama, status positif. Warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negaranya. Yang kedua, status negatif. Negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif. Negara memberi hak warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif. Kewajiban warga negara untuk mentaati segala perintah negaranya. Yang kedua, asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis. Asas yang membentuk kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, ius soli. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang berlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal. Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang dianut dalam undang-undang.
Yang ketiga, syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 8 syarat. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang ketiga, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia yang paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang keempat, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keenam, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Pokok pembahasan yang kelima, jelaskan pemahaman tentang pajak dan manfaatnya sebagai satu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Pengertian pajak. Pajak berasal dari bahasa Latin atau taxo adalah iuran atau wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Yang kedua, manfaat pajak. Berikut adalah beberapa manfaat dari pajak yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun negara. Yang pertama, pajak bermanfaat bagi negara. Pertamanya yaitu pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating seperti pengeluaran untuk proyek produktif. Yang kedua, pajak untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga, pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim. Yang kedua, pajak bermanfaat bagi masyarakat. Pertama, pajak untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain. Yang kedua, pajak untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang ketiga, pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup. Itulah materi yang saya bahas pada kesempatan ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.